Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah mukrimil awliya bil qurbi waridah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala, askuruhu wa usalli wa usallimu ala nabiyyi wa mustafa wa taradi an alihil ahar wa sahabil awfiyail akhiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Adam safwatullah wa fitratuhu wa Ibrahim khalilullah wa Musa kalimullah wa Isa ruhullah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh habibullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafi'ina wa qadwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa maril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yaumil mawdi sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Wa qawluhu ta'ala fi kitabil karim wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alna nuran nahdi bihi man nasya min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima warasahu ilman ma lam ya'lam wa wafaqahu bima ya'mal hatta yastawjibal jannah wa man lam ya'mal bima ya'lam bima ya'lam wafaq bima ya'mal hatta yastawjaban nar. Sadaqallahul mu'adzim wa rasul. Alhamdulillah, kita masih malam ini datang bersama-sama hadir di halaqah di mana kita sama-sama dengan tujuan atau niat menuntut ilmu. Tidak ada satupun orang yang hidup di dunia ini yang tidak berbekal ilmu. Karena ilmu itu dibagi dua macam, ilmu muamalah atau ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah itu artinya pengetahuan. Sedikit pengetahuan, maka sedikit pula pengertian dan pemahaman. Dalam urusan dunia butuh pengetahuan. Begitu
Begitu pula ilmu mukasyafah membutuhkan pengetahuan agama. Kalau pengetahuan agamanya kurang, maka kurang pula pendidikan dan akhlak. Maka dua-duanya saling menopang dan saling mendukung. Tidak bisa salah satu bagian dipisahkan. Ada syariat, ada pula hakikat. Syariat, kita hidup di dunia bersyariat. Dan syariat itu menuju hakikat, hakikat kehidupan apa? Yaitu akhirat. Jadi dunia harus bisa menopang kehidupan untuk menuju akhirat. Begitu pula akhirat yang dijalankan bukan melupakan dunia. Maka dunia akhirat dalam kitab Al-Bunya karangan dari Syekh Abdul Qadir Jailani, untuk mencapai kehidupan dunia ini tentu kita harus menguasai ilmu muamalah atau ilmu syariat atau pengetahuan umum yang dibutuhkan kebanyakan manusia, seperti halnya dokter, hakim, semua yang sifatnya duniawi, teknik mesin, semua yang memiliki keahlian disebut muamalah. Dengan syariat itu maka menjadi hasanah. Hasanah itu semua berlandaskan syariat. Jadi yang semua pekerjaan muamalah yang tidak ada syariat atau lemah agamanya, maka lemah akalnya juga lemah ibadahnya, dan itu berpengaruh pada kehidupan, sehingga meremehkan sembahyang, meremehkan untuk menuntut ilmu, meremehkan hukum-hukum Islam. Kalau sudah demikian, maka terjadilah musibah-musibah dengan kehinaan. Dalam masyarakat atau kehidupan atau dalam keluarganya akan menjadi hina. Yang pertama. Kemudian akhirat disebut ilmu mukasyafah, memperdalami agamanya dengan benar-benar. Ada dua pintu kesuksesan. Kalau memang betul-betul dia manusia ini bersungguh-sungguh untuk belajar ilmu akhirat, maka tunduklah semua yang di dunia, semua materi, harta, manusia akan semua, bahkan malaikat akan memuliakan. Maka dunia akan ikut kepada ahli akhirat. Ini kalau benar-benar. Begitu pula kalau ahli dunia benar-benar ditekuni dunia, dia akan mendapatkan juga dunia, tapi belum tentu dia mendapatkan akhirat itu. Kalau orang mengerjakan akhirat total, dunia akhirat akan menjadi hasanah. Kebaikannya dunia dan akhirat. Maka tidak akan bisa dicapai dunia hasanah itu
tanpa ilmu syariat. Begitu pula tidak akan bisa dicapai akhirat itu tanpa syariat. Maka jadilah yang disebut doa sapu jagat, yang disebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa yang disebut hasanah tadi yaitu urusan dunia. Hasanah, bagaimana untuk mendapatkan dunia yang hasanah itu? Dengan ilmu. Begitulah dengan akhirat, untuk dapat hasanah juga dengan ilmu. Ilmu akhirat ada ilmunya, ilmu dunia ada ilmu. Waqina ada benar, selamat dari adab neraka. Iya, harus ada ilmu. Jadi kalau tanpa ada ilmu ya nggak bisa selamat dari neraka. Bisa jadi dia nuntut dunia masuk neraka. Bisa jadi dia kelihatan akhirat juga masuk neraka. Karena masih katanya. Nah katanya itu belum bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu masih katanya. Nah, ini yang dibahas tentang dunia bagaimana hasanah, akhirat itu bagaimana hasanah, dan tentunya yang dunia hasanah, akhirat hasanah berarti dia selamat dari adab neraka. Ini yang disebutkan akhir hayat husnul khotimah itu. Ya mudah-mudahan kita semuanya ini bisa memahami apa yang disebut duniawiyah, apa yang disebut ukhrawiyah. Kalau itu kita tidak paham, akan mencampur adukkan ngaji dunia dan akhirat. Kalau sudah dicampur adukkan nggak jelas dunianya mana, akhiratnya di mana, nggak jelas. Perkara nggak jelas ini berarti diragukan keimanannya. Karena nggak jelas. Dan yang kita betul-betul menuntut ilmu, mencari dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala dan mencapai ridhanya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala, terutama dosa guru-guru kita yang mengajar kita, dosa kedua orang tua kita, semua kerabat dari keluarga orang tua kita, dan semua sahabat orang tua kita, semua yang berhubungan tali nasab, duriat kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah telah melindungi mereka, melimpahkan rahmat dan terus menerus dalam pandangan Allah, dalam penjagaan Allah, sehingga Allah terus memberikan rahmat kepada mereka semua, terutama yang sudah memasuki bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kedua orang tua kita semua yang di alam kubur atau yang hidup diampunkan dosa-dosa pahala, diberikan bekal tempat yang luas yang penuh dengan keindahan dan kenikmatan dari Allah SWT atas amal anak-anaknya yang soleh-soleh. Mudah-mudahan kita semuanya dikabulkan hajat-hajat kita. Yang diberikan sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, dan yang diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala dalam urusan rezeki, keuangan, semuanya yang mengandung sosial atau ekonomi yang sangat pelik di akhir zaman ini. Mudah-mudahan dimudahkan Allah Ta'ala dengan doa-doa orang yang soleh-soleh. Dan mudah-mudahan akhir kehidupan kita menemui akhir yang betul-betul
akhir husnul khotimah. Selawat serta salam dan pujian pada baginda Nabi Syafi dan Musaffa Nabi Muhammad SAW bersama keluarganya dan semua sahabat. Mudah-mudahan kita kelompok daripada di belakang daripada orang-orang yang soleh-soleh, yaitu kita bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW sebagai kepada para sahabatnya, para tabi'in, sampai ulama amilin, sampai awliya sholihin, sampai orang-orang yang betul-betul as-siddiqin syuhada, bahkan sunnah ulaika rafiqah. Dan kita di belakang mereka, insya Allah kita akan mendapatkan hakikat kebahagiaan yang luar biasa kalau kita bersama-sama orang yang soleh ketika masuk di dalam surganya. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, malam ini kita bicarakan masalah Al-Quran. Sabar dalam ketaatan kepada Allah SWT. Dalam surat Asy-Syura ayat 52, Allah Ta'ala berfirman dan artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad wahyu dengan perintah perintahku adalah Allah. Sebelumnya kamu Muhammad tidaklah kamu mengetahui apa itu Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apa itu iman. Tetapi aku jadikan Al-Quran itu nur cahaya yang aku beri petunjuk dengan dia siapa-siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu Muhammad adalah petunjuk jalan yang lurus. Ini yang jadi masalah, kita ini betul-betul tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi itu gudangnya petunjuk, gudangnya sumber ilham, ya, sumber cahaya, sumber pertolongan, sumber syafaat, sumber kebaikan, sumber keselamatan, sumber keagungan, sumber daripada cahaya di antara cahaya. Ini kuncinya. Dan tidak ada satu seorang pun yang mendapatkan kemuliaan di dunia ini. Tentu kemuliaan dimaksudkan bukan yang dimaksud kamu sukses dunia ini orang mulia. Kamu sukses dengan jabatanmu, sukses dengan pangkatmu, sukses dengan kekayaanmu, pabrik-pabrikmu, ya. Ini sukses duniawi. Tapi yang dimaksudkan kemuliaan, sukses kemuliaan itu ketakwaan. Banyak orang sukses dunia, tapi gagal akhirat, itu orang celaka.
Yang celaka ini orang nggak kebagian. Ini orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Mereka tidak diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala. Maka disebutkan dalam surat Asy-Syura ini, aku beri petunjuk dengan dia siapa-siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jadi enak kalau ngomong Allah menghendaki. Terus ada orang yang susah, ini Allah menghendaki saya susah, ini Allah menghendaki saya musibah, Allah menghendaki saya mati bunuh diri. Ini bukan kata-kata menghendaki. Allah menghendaki kepada hambanya ini yang selalu mendapatkan petunjuk, yang mana petunjuk itu tidak lain yang selalu dibawa Nabi Muhammad SAW. Tabi'in wa tabi'in yang mengikuti. Jadi yang tidak mengikuti Nabi itu bukan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dikehendaki Allah Ta'ala ini prioritas adalah orang-orang yang takwa. Itu dalam segi agama. Sekali lagi, segi agama. Ada yang segi kehidupan, ini orang dikehendaki Allah Ta'ala melarat. Ini repot. Ini nggak bisa kaya. Ini ada yang dikehendaki mulai kecil dia kaya terus, mulai lahir kaya sampai tua kaya, mati pun kaya. Ukuran ini. Nggak peduli orang Islam, nggak peduli orang kafir. Fir'aun itu Ramses 1 sampai 5 sampai 7 itu nggak ada pernah melarat. Zamannya Nabi Musa sampai terus sampai ditenggelamkan itu kaya raya. Jadi kalau ada mengatakan kategori bahwa orang kaya itu orang yang dimuliakan Allah, baik. Orang kafir kaya, tapi kenapa nggak dimuliakan Allah? Bahkan Nabi Musa itu kaum Ibrani. Jadi kasta Ibrani pada waktu kasta yang rendah. Jadi harus patuh jadi budak, jadi kuli. Begitu ada Bani Ibrani, ini kaum Ibrani langsung masuk pecut budak. Tapi kenapa bisa jadi nabi? Ya. Kenapa dia bisa masuk istana? Nabi Musa. Kami kehendaki inilah calon nanti yang menghancurkan Firaun. Apa waktu kecil Nabi Musa ya tahu kalau Nabi musuhnya Firaun. Kemudian yang miskin itu, yang melarat itu adalah orang yang dihina oleh Allah. Ini penilaian yang berbeda ini. Yang satu mandang dari segi sosial, yang satu mandang dari segi ketakwaan. Kalau kaya tidak takwa ya juga hina dan rendah, sepertinya Allah merendahkan Fir'aun.
Begitu pula yang miskin direndahkan Allah Ta'ala, dihinakan Allah Ta'ala. Seperti halnya peristiwa Sa'labah yang harusnya miskin menerima, dibuat kaya, lupa diri, matinya sesat. Jadi kalau kita diberi melarat itu mbok ojo ngoyo gitu. Dengan wirid ini supaya saya berubah kaya ini. Itu tidak dikehendaki, tapi belum tentu yang dianggap tidak punya ini tadi tidak menjadi orang mulia. Karena tolak ukur tadi adalah ketakwaan, bukan ukuran materi yang kita miliki, harta yang banyak kita miliki. Itu segi pandangan sosial manusia. Dengan Allah memandang tidak. Bayangkan 7 turunan gak habis, dari raja, pangeran, putra mahkota, Ramses, bahkan itu petinya mayatnya dibungkus emas supaya utuh. Jadi dipeti emas semuanya supaya tidak disiksa itu. Jadi tolak ukurnya orang yang mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala ini adalah takwa, bukan omset, bukan target. Sekali lagi, ingat-ingat, nanti kendor rezekinya nggak ada, kendor ngajinya, kendor wiridnya, kendor zikirnya, terus keras mikirnya. Ini nggak normal ini. Sama sekali tidak ada hubungan. Kalau Allah mengendaki ya, melarat seumur hidup, Nabi Isa alaihissalam itu manusia yang paling miskin, paling melarat di dunia. Lah kok jadi nabi dong? Rumah nggak punya, kambing nggak punya, ya, uang nggak punya, baju pun selembar, tidurnya di goa. Kenapa? Dikehendaki orang tahu. Harus ngerti sejarah. Jadi jangan berantakan orang haji ini nggak tahu apa-apa. Nanti kalau keras omsetnya wajib, kalau perlu 2 hari sekali ngaji. Begitu sepi, untung-untungan sebulan sekali dilakukan. Katanya cuma kelihatan moncongnya saja, ya, kebaikannya nggak ada, pengaruhnya nggak ada, kemudian di majelis fungsinya nggak ada, moncongnya saja yang nongol. Itu manusia. Atau hewan, nggak punya akal itu orang. Tapi itu dikehendaki, gitu. Jadi jangan khawatir. Orang ngopong itu dikehendaki juga. Orang males dikehendaki. Orang goblok dikehendaki. Kalau Allah mengendaki, siapa yang rubah? Terus akhirnya putus asa.
saya goblok karena saya dikehendaki gitu. Nah supaya kamu dikehendaki baik, belajar. Dengan belajar kemudian berdoa, ya. Nanti kalau sudah kaya nggak usah doa, karena sudah 7 turunan. Makanya yang rajin-rajin ini yang larat-larat itu, yang nggak pulang di kuburan-kuburan yang banyak itu, ya bukan orang tirakat, bukan. Ini orang yang nggak bisa bayar utang itu, nggak pulang-pulang, karena pulang ditagih orang. Belanjanya kemana? Kuburan. 40 hari, 40 malam di kuburan, pulang-pulang ke kampungnya sudah karomah, sudah punya karomah. Tidak tahunya memang punya namanya Siti Karomah. Ini orang nggak ngerti. Kalau orang nggak belajar nggak ngerti. Maka diberikan petunjuk dan dikehendaki, maka jadi orang yang mulia, yang melarat, yang fakir, yang miskin menjadi orang mulia. Seorang budak menjadi raja dengan ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh guru-guru mereka, dan sungguh-sungguh mereka mendalami dan mempelajari sehingga dia mendapatkan satu kemuliaan di sisi Allah. Asalnya Buddha, bukan perah sapi, kambing 24 jam karena duduk terus. Satu hari ketemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar sama Rasul, belajar hadisnya, belajar doanya, belajar ini, terus dia nampak sama Rasulullah. Ammar bin As, sehingga dimuliakan Allah Ta'ala. Rasulullah diundang sama Raja Mesir, maka diwakilkan sama Ammar bin As. Kaget Ammar bin As, tukang perah sapi, tangannya dicium sama raja, diberikan anak putrinya paling cantik di Mesir. Ammar bin As menolak. Aku adalah utusan. Tukang perah sapi, asal benar-benar ngaji, bisa menguasai ilmu dan ayat-ayat yang telah didengar dan diingat-ingat, maka dia dapat kemuliaan dari Allah Ta'ala. Itulah orang-orang yang dekat sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ini sama guru ketemu belas maupun dengan Ciopo. Apa namanya dijadwal aku buka aja. Kemis, ya, Jumat, ya. Minggu tidak, Selasa tidak, Kamis berputar. Itu mereka udan. Mau mulai dari mana? Siapa yang menempuh dengan sekedar, maka dia seperti pengemis yang sekedarnya. Tolong Pak, sekedarnya saja. Yang menuntut ilmu sekedar. Jadi jangan berharap untuk mendapatkan kemuliaan atau keagungan atau keilmuan. Tidak ada, kecuali ya lumayan sekedarnya.